Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Habibur Rahman Al-Farabi dari peserta pelatihan dasar golongan 2 angkatan 1 tahun 2022 dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang tugas pelatihan dasar agenda 1 terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, nanti poin-poin yang akan saya jelaskan untuk mind mapping yang telah saya buat. Ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan definisi, kemudian ada sejarah, dan kemudian 4 konsensus dasar, identitas negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga nanti ada nilai dasar bela negara, kemudian ada implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara, dan juga nanti akan disampaikan terkait dengan kesimpulan dari 2 pembahasan di atas. Oke, mungkin kita akan langsung ke pembahasan yang pertama. Di sini ada wawasan kebangsaan. Apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan itu? Nah, jadi di sini ada 3 poin penting terkait dengan wawasan kebangsaan yang akan kita bahas. Definisinya adalah cara pandang, kemudian ada kesadaran diri sebagai warga negara, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dari 3 poin ini, wawasan kebangsaan itu sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian di sini juga kita akan menjelaskan terkait dengan sejarah beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, 20 Mei 1908, di situ puluhan pemuda waktu itu berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 terbentuk sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Nah, bahkan perhimpunan Indonesia ini nantinya akan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto dan terbentuk pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda yang pertama, dan waktu itu dihadiri oleh beberapa wakil dari berbagai organisasi seperti Pemuda Jong Java, kemudian ada Jong Sumatera Ambon, Jong Ambon, Sekar, Rukun, dan lain sebagainya. Nah, lalu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 juga sempat diselenggarakan Kongres Pemuda kedua. Nah, lalu pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI. Nah, pada saat itu dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan agar terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu pada 7 Agustus 1945, beberapa hari sebelum kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Nah, kemudian kita lanjut ke 4 konsensus dasar. Nah, di sini ada 4 konsensus dasar yang di Indonesia. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konsensus dasar ini sangat-sangat penting terkait dengan keberlangsungan dan juga keutuhan serta kejayaan bangsa Indonesia ke depannya, gitu. Nah, kita lanjut ke identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini identitas negara kita ada 4. Yang pertama ada bendera, kemudian bahasa Indonesia, kemudian lambang negara, serta lagu kebangsaan. Untuk bendera negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih ya. Dan ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009
tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemudian bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa persatuan ya teman-teman. Kemudian ada lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang kita tahu adalah berbentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan yang sering kita nyanyikan sampai sekarang ketika ada upacara-upacara kemerdekaan ya. Baik itu juga upacara di kantor setiap hari Senin, di sekolah juga dulu. Lagu kebangsaan Indonesia yang sering kita nyanyikan adalah Indonesia Raya yang waktu itu diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke pembahasan kita yang kedua terkait dengan nilai-nilai bela negara. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas terkait dengan definisinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara? Nah, jadi nilai-nilai bela negara itu adalah tekad, kemudian sikap dan juga perilaku dan serta tindakan warga negara itu sendiri, baik itu secara perseorangan maupun secara kolektif ya, dalam menjaga kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman ya tentunya. Kemudian di sini nilai dasar bela negara itu terdiri dari 5 poin ya. Yang pertama cinta tanah air, kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, lalu ada setia kepada Pancasila, lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, gimana sih indikatornya untuk cinta tanah air? Kita bisa disebut cinta tanah air itu kalau misalnya kondisinya seperti apa sih? Jadi di sini ada indikatornya. Yang pertama, kita menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Jadi misalnya ketika kita nanti kuliah di luar negeri gitu ya, kuliah di Amerika Serikat misalnya, nanti di situ kita harus menunjukkan bahwa kita tetap cinta tanah air kita, tetap cinta Indonesia meskipun kita berada di luar negeri. Baik itu nanti metodenya mungkin dengan sosialisasi mengenai budaya-budaya orang Indonesia, kemudian melakukan pertunjukan musik seperti gamelan dan sebagainya. Akan banyak contoh yang bisa kita lakukan gitu loh sebagai bentuk cinta tanah air. Lalu kita juga bisa memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Misalnya ketika kita sudah balik dari belajar dari luar negeri, nanti mungkin kita bisa mengimplementasikan apa aja sih yang kita dapat dari negara-negara lain yang mungkin bisa diimplementasikan dari negara kita. Nah, kemudian contoh untuk indikator sadar berbangsa dan bernegara itu misalnya nanti ketika akan dilaksanakan pemilihan umum tahun 2024, kita harus aktif dan kontributif tuh untuk berinisiatif ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, kemudian contoh untuk indikator dari setia pada Pancasila misalnya adalah dengan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan kantor maupun juga di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk kemampuan awal rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini salah satu contoh indikatornya adalah kita siap membela bangsa dan negara kita dari berbagai bentuk ancaman. Itu contoh indikatornya adalah siap membela bangsa dan negara dari berbagai bentuk ancaman ya. Misalnya nanti ketika salah satu budaya kita diklaim oleh negara lain, maka kita harus proaktif untuk agar budaya kita itu tidak diambil oleh negara lain, agar misalnya batik tidak diakui sebagai milik Malaysia dan lain sebagainya. Kita harus proaktif mendukung budaya kita sendiri gitu. Lalu kemampuan awal bela negara, ini indikatornya apa sih? Jadi kita bisa menekuni berbagai jenis olahraga misalnya 1 atau 2 olahraga, juga menjaga pola makan kita, baik dengan makan bergizi maupun aktivitas olahraga yang lain yang baik gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara ya. Yang pertama, kita harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja
kita kepada publik. Misalnya ketika nanti kita sebagai pelayan publik memberikan pelayanan kepada publik, maka kita harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan atau amanat yang telah diberikan. Jadi sebagai aparatur sipil negara, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Ketika kita diberikan amanat oleh masyarakat, maka kita harus memberikan hasil yang maksimal gitu. Pelayanan yang baik, terbaik untuk masyarakat. Di sini kita sudah sampai pada kesimpulan ya teman-teman. Jadi di sini dari pembahasan terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, itu kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan terkait dengan wawasan kebangsaan itu sangat perlu untuk dimantapkan sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kita kepada warga dan juga bangsa. Nah, lalu untuk kesadaran bela negara itu benar-benar harus perlu ditumbuh kembangkan ya sebagai hak dan sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara. Sehingga nantinya ketika kita sudah bisa mengimplementasikan bela negara, itu kita mampu untuk lebih berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas sudah mendengarkan podcast dan mind map yang sudah saya buat.